kita punya pencapaian, ya. Contohnya ini mengulang lagi di modul 1.2 ya. Ya, umur 0 sampai 1,5 tahun untuk kepercayaan dan ketidakpercayaan, bahwa kalau misalnya umur 1,5 tahun itu bayi itu udah mulai percaya sama orang lain, ya. Tetapi kalau misalnya tidak diurus dengan baik, itu dia nggak percaya. Banyak ya contohnya, kisahnya Bapak Ibu pernah dengar mungkin ya, bahwa ada anak yang lebih dekat sama pengasuhnya atau pembantunya daripada bapak ibunya. Berarti dia sudah sama bapak ibunya nangis gitu, tapi malah ke pengasuhnya tenang, atau ke asisten rumah tangganya malah lebih akrab. Itu mereka udah mulai menunjukkan kepercayaan dan ketidakpercayaan. Ya juga otonomi, rendah diri. Jadi umur 1,5 sampai 3 tahun itu positifnya mereka sudah bisa otonomi, dalam artian udah mulai berinisiatif gitu ya. Udah mulai melakukan apa-apa sendiri, udah mulai coba coret, latihan jalan segala macam. Cuman kalau misalnya tidak dididik dengan baik, ya dia jadi rendah diri. Itu mulai rendah diri adalah di umur anak-anak. Mungkin pernah lihat ya, anak teman-teman anak teman bapak ibu yang umur 1,5 tuh nggak mau lepas dari kaki bapak ibunya. Terus diem aja. Nah kalau anak kecil diem itu pasti ada sesuatu. Karena anak kecil itu tidak secara kodrat tuh nggak diem. Setuju nggak? Pasti dia akan ngoceh, banyak tingkah. Ya emang kodratnya begitu, karena dia mencoba untuk mengeksplor. Ya. Lalu tujuan 3-5 tahun dari inisiatif dan rasa bersalah, mulai timbul rasa bersalah di umur 3-5 tahun. Ya, kalau misalnya dia salah-salahin terus, tidak diberi kesempatan apa-apa tuh bapak ibunya yang ngerjain, sini bang sama bapak aja, sini sama ibu aja, kamu mau bersihin mainan nggak benar, mandi nggak bersih, dia mulai timbul rasa bersalah. Lalu di 5-12 tahun ini usia sekolah ya, itu mulai produktif, anak udah sudah punya jadwal sendiri, sudah bisa tahu kapan belajar, kapan beresin kamar, kapan main, tuh udah terbentuk. Sementara kalau misalnya nggak ada inferioritas, jadi seperti nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena dipupuk di yang sebelahnya ini, ya, terbentuk rasa bersalah, rendah diri, sama nggak percaya, gitu ya. Lalu di umur 12-18 tahun, nah itu bisa tercapai dengan baik tahapan tumbuh kembangnya. Anak-anak itu sudah punya identitas nih, dia udah tahu mau jadi apa, dia sudah tahu mau perannya di mana di masyarakat, sudah tahu mau kebutuhan buat dia apa aja, tuh dia sudah memikirkan. Sementara kalau dia rendah-rendah ini, dia terjadi kebingungan peran gitu ya, dalam artian saya di rumah nggak diakui, di sekolah nggak diakui, di masyarakat juga. Jadi peran saya apa? Nah, mulai ngegeng udah di sini Bapak Ibu. Ya. Ngegeng itu mulai dari umur 12-18 tahun. Ini kita lihat kenyataannya aja ya di sekitar kita. Gitu. Mereka mulai ngegeng karena ketemu teman senasib sepenanggungan, gitu, yang nggak terima di mana-mana. Akhirnya mereka, wah nasib kita sama ya, dan mereka saling menerima. Akhirnya melakukan sesuatu hal yang mencari perhatian gitu, dan pada akhirnya malah negatif. Akhirnya saya diperhatiin orang, kalau berarti kalau saya mau diperhatiin orang saya harus berbuat negatif, akhirnya begitu. Contohnya di dekat rumah saya itu sekitar 2-3 tahun yang lalu itu ada kelompok begal motor, Bapak Ibu, ketangkep sarangnya. Cuma itu di dekat rumah saya. Itu anggotanya itu anak-anak umur 15-18 tahun. Punya tugas masing-masing. Kalau yang perempuan nyegat, pura-pura ada
pura-pura motornya rusak di jalan, disamperin, nanti yang di temennya laki-laki itu yang lebih tua, yang lebih besar, atau membegal motornya. Itu sampai begitunya. Dan itu kalau di 20-an tahun, 25 tahun dia nerima anak-anak yang begitu, dikasih kerjaan untuk begal, bayangin ya, anak-anak SMP SMA. Lalu yang terakhir saja, kalau misalnya 18 sampai 40 tahun tuh udah masuk usia dewasa ya, sudah memahami diri, memahami lingkungan harusnya. Kalau misalnya tumbuhnya seperti ini, dia akan mengisolasi diri. Mengisolasi itu bukan arti menutup, tapi dia menolak apa yang terjadi di luar dia. Pengennya merasa dia dimusuhi oleh dunia. Nah ini ya itu tadi, apa yang saya lakukan itu benar, yang lain salah. Atau apa yang saya salah lakukan itu salah terus. Jadi seperti itu. Ya, ini adalah menurut Erik Erikson. Lalu kita lihat lagi, kalau menurut KHD ada yang namanya Wiroko Wiromo. Jadi dia per windu ya Bapak Ibu ya. Windu pertama itu Wiroko, jadi benar-benar melatih raga, indera, imajinasi, bermain, belajar. Pokoknya masa indrawi lah, masa mengeksplor, mengekspansi imajinasi. Nah, masuk di umur 9 sampai 16 tahun itu masa Wiroko Wiromo. Jadi wiraganya masih ditumbuhkan, wiromonya tapi sudah mulai. Jadi mulai ada tanggung jawab, pembiasaan, irama, keseharian, organisasi, jadwal rutin selaras dengan sesama dan semesta. Dalam artian sudah menerjunkan diri ke rutinitas atau hal-hal yang berhubungan di luar dirinya dia, dan mulai produktif juga. Nah, umur 17 sampai 24 tahun itu sudah full wiromo. Jadi dia fisik sudah tereksplor, indera sudah terekspos. Saatnya menggunakan itu untuk produktif. Sudah bisa belajar tanggung jawab, pembiasaan, dan lain sebagainya. Ya, kalau di sekolah Sanggar Anak Alam di Jogja itu, ya contohnya seperti ini ya. Wiroko itu umur 0 sampai 8 tahun itu usia TK PAUD ya, benar-benar indera, imajinasi, eksplorasi simbol. Jadi kegiatannya tuh benar-benar kegiatan outdoor, kegiatan eksplorasi ya. Lalu umur 9 sampai 16 tahun nih Wiroko Wiromonya tuh udah mulai menguasai teks ya, punya ada riset. Ini kelas 1 sampai 3. Kelas 4 sampai 9 tuh udah mulai dikasih riset atau proyek yang lebih panjang. Mereka sudah diharapkan bisa memilih untuk mandiri atau berkolaborasi. Lalu di umur 10 sampai 12 mulai Wiromo ya. Di kelas 10 sampai 12 itu sudah dia harus memikirkan kira-kira 5 sampai 10 tahun ke depan tuh saya harus ngapain sih? Peran saya di masyarakat itu seperti apa? Gitu ya. Makanya Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya dididik dengan baik, itu sekarang kan banyak ya anak-anak muda yang sukses tanda kutip ya. Sukses dengan baik gitu. Bukan sukses dengan caper, bikin video nggak jelas, vlog-vlog ngeprank nggak jelas gitu. Tapi benar-benar berperan pada lingkungan ya. Terus juga membantu masyarakat tuh banyak anak muda sekarang gitu. Itu berarti dia sudah sadar akan perannya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus menanam keyakinan bahwa dalam hal ini yakin bahwa semua murid dapat mencapai suatu prestasi jika selaras kodratnya. Yakin bahwa murid mampu mengambil kendali atas pembelajaran dan pencapaian mereka. Jadi benar-benar percaya nih sama siswa. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu, kalau misalnya siswa itu hanya terima instruksi, kerjakan apa yang diperintahkan orang tua atau guru, remaja, itu kira-kira nanti gedenya kayak gimana Bapak Ibu? Bisa tulis di kolom chat nggak? Akan jadi orang seperti apa? Kalau hanya ngikutin instruksi, nggak dikasih kebebasan, tidak dibiarkan untuk belajar dari kesalahan,
akan jadi orang seperti apa? Oh, kurang memiliki inisiatif, nggak kreatif, nggak percaya diri, males, ya karena saya mengerjakan apa yang saya nggak mau, lama-lama jadi males, tergantungan, ya tidak berani ngambil keputusan, ya. Ya sudah berapa banyak kita refleksi aja teman-teman kita ya yang seperti itu gitu. Mau beli udah umur 20-an tahun mau beli baju aja masih nelfon mamanya. Atau nanya temennya. Ya. Jadi yakin gitu bahwa murid itu mampu mengambil kendali atas pembelajaran dan penyampaian mereka. Ya. Dan yakin bahwa proses belajar hubungan guru murid adalah kemitraan. Intinya kemitraannya apa? Tetap posisi guru dan posisi murid itu tidak bisa berubah. Ya. Saling menghormati sesuai kapasitas dan posisi masing-masing. Tapi kalau belajarnya ya kemitraan. Ya. Jadi benar-benar bukan saya ngasih pengetahuan kamu yang terima, enggak begitu, saling belajar justru sekarang. Ya ingat ya, kodrat zaman dan kodrat alam ya dari KHD ya. Zaman sekarang kan anak-anak tuh kalau misalnya masalah skill itu kan kadang-kadang lebih maju dari kita. Tapi sementara mereka butuh bimbingan secara moral, secara etika gimana menggunakannya. Itu adalah salah satunya adalah kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh guru. Sehingga ini jadi bahan bukan dalam menetapkan misi Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu kalau udah menyusun visi-visi yang keren-keren ini ya, itu berarti percaya bahwa anak-anak itu ya bisa begitu. Kendali bukan di Bapak Ibu. Bapak Ibu ya tadi menuntun. Bapak ingat sasung keloto, ingat Tio Mangunkarso, tuturi Anda ya. Kalau dari pemikiran yang tadi. Ya. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan? Silakan bisa raise hand atau apa namanya? Tanya di kolom chat. Parpuan ya. Oke, Bu Miniawati silakan. Terima kasih Bapak. Kenalkan nama saya Miniawati di Sapa Mini. Mini, izin Pak, mohon Bapak sharing yang pernah Bapak lakukan secara real itu menanamkan keyakinan. Terutama kan anak-anak yang remaja Pak, SMP, SMA seperti itu. Yang dulunya kan ketika dia SD itu kan ketergantungan dengan orang tua gitu. Nah, bagaimana Pak menanamkan keyakinan ini? Terima kasih. Oke, sama-sama. Di sekolah saya di kelas 8 dan 9 kami punya mata pelajaran khusus ya. Namanya proyek sosial. Jadi mereka itu kalau kelas 8 harus memberikan sumbangsih ke warga sekitar. Kalau kelas 9 mereka harus menyumbangkan skillnya untuk warga sekitar. Ada beda dari dua ya. Satu dalam bentuk materi, satu dalam bentuk jasa. Materinya itu berupa apa Pak? Itu kita semuanya datang dari anak-anak. Ya contohnya jadi kita itu brainstorm nih sama anak-anak untuk kelas 8. Misalnya kamu mau apa? Mau biar kamu menjadi anggota masyarakat sini kan kita harus bantu masyarakat belakang. Apa yang bisa kamu bantu? Mereka ya itu tadi ada yang akhirnya diputuskan ada yang buka perpustakaan di Pos Kamling sama di Posyandu. Ya. Buka di perpustakaan di Pos Kamling dan Posyandu. Yang ketiga mereka mau bikin karena mayoritas ini Muslim, mereka mau bikin Jumat berbagi. Jadi orang-orang yang selesai sholat Jumat bisa dapat makanan sebelum pulang. Itu semua ide dari mereka, Bu. Terus gimana caranya kamu biar dapat itu duit? Saya serahkan semua kamu ya, terserah. Saya waktu itu kasih waktu 2 minggu untuk fundraising, cari duit, sama cari sumbangan.
Bener, akhirnya dia bikin flyer, disebar ke WA, terus juga akhirnya banyak yang nyumbang buku ke sekolah, uang ada yang jualan untuk apa? Untuk membiayai kegiatan mereka sendiri. Coba bayangin. Itu anak umur 12-13 tahun. 13-14 tahun. Bisa. Dan jalan programnya. Jadi selama sebulan mereka pulang sekolah sampai sore, itu nungguin perpustakaannya, ngajakin anak-anak kecil untuk datang ke sana. Ada yang ngedongengin, ada yang apa? Ada yang membacakan cerita. Nah, kalau kelas 9 waktu itu ada yang menggunakan skill ya, ngajar baca tulis Quran di masjid, ada yang ngajar futsal, ada yang ngajarin anak-anak kecil itu, anak-anak tang SD ya, untuk bikin bekal sederhana sendiri. Gitu. Alasannya biar nggak banyak jajan. Terus ada yang membuat mengajarin bikin kriya atau kreasi dari benda-benda barang-barang bekas ke anak-anak SD biar nggak tergantung sama HP. Jalan, mereka cari uang sendiri. Bapak, saya jadi penasaran. Ya. Itu gimana Pak, kan apakah mereka tetap belajar pada saat kegiatan itu atau bagaimana Pak? Terus atau di luar di luar mereka jam, yang ngatur Pak? sendiri, Bu. Oh, berarti di luar jam pelajaran ya? Nah, ada satu pelajaran namanya pelajaran proyek. Itu disitulah mereka minta petunjuk atau minta afirmasi, minta konfirmasi. Ini gimana Pak baiknya, minta saran, ungkapan ide itu di situ. Tapi selebihnya mereka bergerak sendiri di luar sekolah. Jadi tiap pelajaran itu saya update gimana perkembangannya. Ada yang laporan, ketua kelompoknya laporan, hambatannya gini Pak, gini. Sampai saya ajak mereka ke ketua RW untuk soal memaparkan program seperti apa. Masing-masing ngomong ketua kelompoknya. Ada yang ngomong ke ketua kepala posyandu, ada yang ngomong ke ketua DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Ada yang ngomong ke ketua RW. Jadi itu mereka semua, saya cuma nganterin aja. Cuma memperkenalkan, yang ngomong mereka semua. Nah saya yakin, dan itu benar-benar yakin itu maksudnya. Ya kepercayaan saya kepada mereka dibayar lunas. Dan mereka bisa. Mungkin gitu Bu Mini. Oh iya Pak. Berarti kalau saya tangkap secara tidak langsung ini pengimplementasian model pembelajaran project based learning Pak. Ini sudah real sekali gitu loh pelaksanaannya. Iya. Makasih Pak. Kalau sama-sama ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu pernah kok di sekolah gitu ya, khususnya yang terlibat di OSIS gitu ya. Pasti anak-anak OSIS itu Bapak Ibu yakin kalau OSISnya benar, ya idenya datang dari mereka sendiri. Bapak Ibu hanya mengarahkan sebagai pembina. Ya nggak Bapak Ibu? Ada lagi? Satu lagi deh pertanyaan sebelum kita lanjut. Oke, Bu, ini Putu Sudareni, Bu Reni berarti ya saya panggilnya ya. Silakan Bu. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan nama saya Putu Sudareni dari Kabupaten Jembrana Pak. Pertanyaan saya pertama terkait dengan menggali potensi murid dan juga membuat anak itu sadar akan perannya di masyarakat Pak. Apa boleh nanti kami menghadirkan beberapa orang tua siswa mungkin yang ada di kelas kami untuk memberikan literasi pemahaman tentang peran-peran yang ada di masyarakat seperti itu Pak. Itu pertanyaan yang pertama. Ibu guru apa Bu? Ya, yang kedua Pak, dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu, apa yang harus kami lakukan sebagai guru untuk menumbuhkan 6 dimensi itu secara maksimal Pak? Terus terang saya merasa kurang literasi sekali dengan hal itu. Jadi supaya benar-benar kita bisa mewujudkan seperti visi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Reni. Oke, yang pertama tentu saja boleh Bu. Dulu itu di TK anak saya, atau anak saya masih TK, ada programnya Ayah Berbagi.
Jadi setiap bulan itu ayah-ayahnya datang ke sekolah itu menyampaikan pekerjaan yang dia kerjakan. Ada yang editor video, itu kan memberi itu ke anak-anak TK, ada yang apa? Bayangin, ada yang anggota parpol, ada yang kerja di PLN, ada yang polisi. Waktu itu saya datang sebagai guru gitu. Jadi boleh-boleh aja, Bu. Kan jadi guru tamu ya namanya ya. Gitu. Terus untuk pertanyaan nomor 2, kebetulan kita nanti ada, Bu. Jadi tunggu aja ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, mari kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat gambar ini. Silakan ditulis di kolom chat. Apa sih yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Monggo, monggo. Silakan, silakan. Dan tulis di kolom chat. Timpangan pendidikan, jangan bila tidak usah dalam kelas, kekuatan belajar tidak merata, kurang percaya diri, dan belum tersentuh, terus menatap belajar yang tidak merata, anak-anak yang mendapat pelajaran, kesenjangan, ketimpangan pendidikan, ingin belajar bersama tapi tak mau berbagi kesempatan, semua anak mendapat kesempatan belajar, buat berbagi. Pintawan seorang anak yang motivasi anak memberi di luar kelas, menunjukkan bahwa sebelum memiliki anak untuk belajar bersama dengan anak yang dalam kelas. Pendidikan belum menyentuh semua warga Indonesia. Nah, ini yang Bapak Ibu lihat ya. Oke, nah kita lihat ya sekarang apa sih hubungannya gambar ini dengan apa yang kita pelajari sekarang gitu ya. Jadi kan menyewujudkan visi itu adalah mencapai tujuan-tujuan ya, karena visi itu adalah jangkar, kalau dibilang jangkar yang mendasari atau membawa apa yang Bapak Ibu jalani. Jadi tujuan-tujuan harus dicapai. Jadi mewujudkan visi atau mencapai tujuan-tujuan itu ada 2 nih Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah berbasis masalah, artinya masalah ada, atasi, selesaikan. Gitu. Ya. Konsekuensinya kalau misalnya seperti ini, itu upayanya mencari dan mengatasi masalah. Perspektifnya pasti ada sesuatu yang salah. Biasanya kalau misalnya kita pendekatan berbasis masalah, itu fokusnya bukan ke solusi, tapi ke penyebab dulu. Penyebabnya apa sih ini masalahnya terjadi? Ya, sehingga fokusnya cari kelemahan dalam sistem tersebut. Sehingga masalah adalah kesulitan dan batu sandungan. Jadi pengalaman emosinya negatif ya Bapak. Kita refleksi aja Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita fokus dalam cari masalah atau mencari apa yang salah atau mencari penyebab kesalahan, itu pasti emosinya negatif. Ya, kata-kata yang keluar negatif, emosi yang dirasakan negatif, kesal. Ketemu sih sumbernya masalahnya apa? Gitu. Contohnya ini aja apa? Mendamaikan siswa yang lagi berantem misalnya. Kalau kita siapa yang salah? Pasti semuanya nggak ada yang mau dibilang salah dong, ya nggak? Harus begini, harus begini. Oh dia itu enggak, aku yang duluan, enggak kamu yang duluan. Kitanya malah jadi kesel gitu kan.
Ini gimana sih nih anak-anak nih, yang bener yang mana, yang jujur yang mana, saya bingung. Itu kalau misalnya fokusnya adalah mengatasi masalah, ya. Tetapi kalau misalnya kita fokusnya mengatasi masalah, mewujudkan visi atau mencapai tujuan itu dengan kekuatan atau potensi, kita lebih ke mendaya gunakan apa yang kita punya. Jadi upayanya adalah identifikasi, apresiasi, menyelidiki kekuatan. Ini perspektifnya pasti ada kekuatan dan potensi aset yang kita punya. Gitu. Ini masalah mindset Bapak Ibu ya, melihat sesuatu. Boleh kok kita berbasis masalah, tapi mindset kita adalah mindset mengidentifikasi kekuatan yang kita miliki untuk mencari solusi. Ya, sehingga fokusnya pada apresiasi kekuatan. Ya, dalam sistem itu semangatnya gotong royong, ko-kreasi, artinya menciptakan bersama. Dan masalah itu merupakan tantangan dilihatnya, bukan batu hasil landungan, dan pengalaman yang positif. Emosinya adalah positif. Ujung-ujungnya bahagia karena apa? Karena kita bisa menggunakan apa yang kita punya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Inilah inquiry apresiatif. Jadi mengapresiasi apa yang ada dan ngajak orang lain gitu loh. Ya, inilah IA atau inquiry apresiatif. Nah, setelah melihat yang seperti ini, kan tadi ini banyak nih Bapak Ibu yang masih tulis apa? Keinginan apa? Kesenjangan. Pendidikan tidak merata. Nah, coba dengan yang seperti ini, kira-kira mindset atau pola pikir Bapak Ibu sudah sedikit berubah belum? Ya, karena apresiative inquiry itu IA ya, inquiry apresiatif itu lebih kayak seperti ini ilustrasinya. Kita punya aset base, bukan melihat kekurangan. Ya apa sih yang kita punya? Orang ini nggak mau nengok ke belakang, padahal di belakang ini solusinya ada gitu untuk ngatasin ini. Dia bilangnya look at what we're missing. Apa sih? Lihat itu kita nggak punya apa nih. Sementara orang temennya ini, wah lihat nih kita punya banyak hal nih yang bisa kita daya gunakan. Beda nggak Bapak Ibu persepsinya? Kira-kira lebih enak yang mana melihatnya? Lebih nyaman yang mana untuk digunakan? Ya. Nah, dengan seperti itu, kita lihat lagi gambar ini nih. Ada perubahan mindset nggak? Walaupun singkat ya, kira-kira silakan berkomentar lagi dari gambar ini. Gimana? Wah, keinginan belajar yang sangat kuat. Mantap Pak Agus. Motivasi belajar. Ya, anak kreatif. Nggak bisa tapi dia, dan toh sekolahnya pun nggak ngelarang kan, lihat. Ini pun ada di jendela gitu kan. Semangat belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Lebih enak ngetik yang mana? Yang pertama tadi apa yang kedua ini? Ya. Perasaannya enak yang mana posisinya itu. Ya. Ya itu tadi ya. Jadi mindset itu senegatif apapun yang kita hadapi, kalau kita fokus pada menggali potensi untuk menyelesaikan, itu lebih tenang. Apalagi kalau misalnya bisa ngajak yang lain gitu. Ya. Nah, jadi inquiry apresiatif itu Bapak Ibu adalah filosofi ya.
Jadi filosofi atau landasan berpikir fokusnya pada kolaboratif dan menemukan hal positif dalam diri seseorang atau dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu maupun masa kini. Jadi belajar dari keberhasilan masa lalu juga nggak apa-apa, bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang gengsi gitu ya. Misalnya Bapak Ibu jadi kepala sekolah melihat bahwa di periode sebelumnya bagus dan diteruskan, ya monggo gitu, nggak usah dengan ambisinya yang lama nggak usah dipakai lagi, kita pakai yang saya aja sekarang. Ngapain, kenapa gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kita fokus ke kekuatan, kita akan cari-cari gitu ya, akan berkolaborasi. Oh, kamu bisa ini, kamu bisa ini, kamu bisa itu, kamu bisa itu, diajak, yuk kita mulai gitu untuk bantu, baik di masa lalu maupun masa kini. Belajar dari kesuksesan masa lalu bukanlah sesuatu yang tabu Bapak Ibu ya, dan maupun di masa depan. Jadi kita pakai model Bagja ya, yang Bapak Ibu kerjakan di LMS. Jadi model Bagja itu adalah memulai prakarsa perubahan melalui sisi positif atau kekuatan atau aset, sehingga menguatkan individu dan semangat gotong royong. Ingat ya kalimatnya ya, menguatkan individu dan semangat gotong royong. Kenapa menguatkan individu Bapak Ibu? Kira-kira. Karena apa? Kenapa individu kok jadi kuat kalau dengan inquiry apresiatif? Karena potensi, terima kasih Pak Komang ya. Karena potensi itu ada ya. Individu jadi kuat karena merasa dihargai. Oh, saya ternyata dihargai karena saya bisa ini. Ya, sedang mendorong perjumpaan multi unsur, gotong royong. Kan dari katanya kan di Indonesia kan kegiatan gotong royongnya paling tinggi ya. Maksudnya nilai-nilai gotong royongnya tinggi. Dan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi benar-benar kolaborasi ngajaknya. Ya. Sehingga tercapailah well-being murid. Sebelum muridnya well-being, gurunya juga harus well-being, harus tanda kutip sejahtera, harus bahagia dulu gitu. Gimana caranya bahagia? Ya ngajak teman-teman yang sefrekuensi untuk bisa berperan gitu ya. Ini tadi Bapak Ibu ya. Well-being murid ya selamat dan bahagia seperti filosofi pendidikannya KHD. Jadi lebih ke murid dan murid. Ya, dan itu semua bisa dicapai dengan ini ada yang namanya kurva belajar Bapak Ibu. Jadi kan nggak ujuk-ujuk bisa gitu ya orang ya. Sama kayak kita, ilustrasi ini sama kayak kita dulu belajar lari. Sebelum bisa lari kita bisa apa dulu? Berdiri dulu kan. Nggak usah ujuk-ujuk langsung berdiri selari, nggak bisa, kita nggak ada. Terus udah gitu jalan jatuh, kejeduk lah, terantuk, nggak seimbang. Toh pada akhirnya kita bisa jalan gitu. Pada akhirnya kita bisa lari. Ya, Bapak Ibu refleksi deh yang sering main volley, sering main bola, main futsal, sering nulis buku atau bikin video pembelajaran. Bisa langsung bisa di usaha pertama atau kedua atau ketiga langsung bisa nggak? Langsung sesuai harapan nggak? Ya, direfleksi aja. Karena itu ibaratnya kayak burung. Jadi burung tuh kan kalau belajarnya kan kalau burung ditendang sama ibunya ya, terus ke bawah akan merasakan jatuh, tapi dengan dia sadar bahwa dia punya sayap, dia bisa mengepakkan sayapnya, dia akhirnya bisa terbang. Ya, sehingga dengan kurva belajar tadi itu didapatkan dari daur belajar. Ya, Bapak Ibu harus ngalamin dulu nih. Harus mengalami dulu. Habis mengalami ya harus diungkapkan. Apa yang Bapak Ibu alami? Kalau mengalami diem-diem baik, ya tidak jadi belajar jadinya. Jadi kayak sambil lalu aja gitu. Ini harus diungkapkan dan harus diolah.
Ya, makanya di LMS itu kan ada namanya kolaborasi ruang kolaborasi, ada yang namanya demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu harus mengungkapkan, memberi komen segala macam itu kan karena memang daur belajar seperti itu. Ya, lalu diolah, disimpulkan, terus diterapkan, terus mengalami lagi ini siklusnya ongoing, belajar terus menerus karena itu tadi untuk berubah, untuk melakukan perubahan itu kita mengexpand lingkaran pengaruh kita. Jadi menurut Stephen Covey di buku Seven Habits itu ada 3 lingkaran yang ada di manusia. Pertama lingkaran pengaruh, ini ada di modul 1.2 ya, diulang lagi ya, ada lingkaran kepedulian dan ada lingkaran perhatian. Lingkaran pengaruh adalah lingkaran di mana kita paling berpengaruh. Ibaratnya kalau misalnya di kendaraan, Bapak Ibu adalah supirnya, Bapak Ibu di belakang kendali. Lalu ada namanya lingkaran kepedulian. Nah ini Bapak Ibu hanya sebagai orang yang peduli. Jadi pendapatnya didengar syukur, enggak juga. Maksudnya pendapat itu bisa didengar atau bisa diterima atau diacuhkan sama sekali itu bisa. Ini adalah di lingkaran kepedulian. Kalau misalnya di mobil, ilustrasi mobil tadi itu adalah Bapak Ibu jadi penumpang sebelah supir. Karena penumpang sebelah supir kan bisa ngasih saran ya, mau jalan cepat Pak, lewat sini Pak. Itu udah lampu merah, ini kamu terbalik. Cuman kan kendali tetap di supir gitu. Dia mau terus langsung atau mengikuti saran kita terserah dia. Lalu ada namanya lingkaran perhatian. Nah, lingkaran perhatian itu adalah lingkaran yang di luar kuasa kita. Kita kena imbasnya tapi kita bisa kena imbasnya atau tidak. Ya, tapi kita tidak punya kuasa apapun atasnya. Kayak misalnya Permendiknas atau keputusan menteri atau perwal gitu ya, atau perbuk, itu kita nggak punya kuasa. Tapi impact-nya bisa ke kita atau enggak. Nah, ibaratnya kalau di mobil, keadaan di luar mobil itu adalah lingkaran perhatian. Kita nggak bisa mempengaruhi berapa orang yang jalan, berapa orang yang nyebrang, berapa motor yang lewat, tuh nggak bisa. Caranya adalah agar rasa perubahan itu bisa berubah, lingkaran pengaruhnya harus di-expand, ya, harus dilebarkan, ya, dari diri, orang lain, institusi, masuk ke lingkungan dan masyarakat. Jadi agar lingkaran pengaruh kita bisa berkembang, itu harus terbentuk relasi dari kita ke yang lain gitu. Jadinya kalau misalnya Bapak Ibu guru, minimal ya ke muridnya Bapak Ibu sendiri deh gitu, pengaruh itu. Nanti mungkin dengan menjalin relasi Bapak Ibu bisa dapat teman-teman yang sefrekuensi, diajak kerjasama. Lalu mungkin nanti bisa hasilnya baik, diterima, naik ke level sekolah. Sekolahnya tercermin, kegiatannya bagus, akhirnya jadi berperan di lingkungan dan masyarakat. Ya. Jadi visi Bapak Ibu itu bisa jadi nanti jadi visi orang lain juga yang sefrekuensi oleh Bapak Ibu. Ya. Karena perubahan menurut Ki Hajar itu, prinsip melakukan perubahan harus trikon. Yang pertama adalah continue atau berkesinambungan, ya. Lalu ada konvergen, universal, kesamaan, ada titik temunya. Lalu ada konsentris. Jadi kontekstual, unik, sesuai dengan latar belakang atau kultur atau lokal atau individual. Jadi beliau tuh di Ibu Bung Iwan Syahril ya, Dirjen GTK itu mengilustrasikannya sebagai tata surya. Perubahan itu harus kontinu atau berkesinambungan. Itu ibaratnya ya Bapak Ibu lihat ya, tata surya itu kan setiap benda langitnya berputar pada porosnya dan juga mengelilingi orbitnya kan, selalu berputar gitu. Untuk menjamin bahwa itu jalan. Kalau berhenti ya hancur. Nah, konvergen itu ibaratnya revolusi. Jadi benda-benda langit itu mengelilingi bintang yang jadi pusat tata surya. Jadi punya kesamaan, punya titik temu. Lalu konsentris, walaupun dia berputar mengelilingi matahari, benda-benda langit yang lain juga berputar mengelilingi ya, khususnya planet-planet ya,
itu yang berputar mengelilingi dirinya sendiri, berotasi. Ya, ini prinsip melakukan trikon, ya. Bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya. Menggerakkan diri sesama untuk semesta. Ya, itulah visi, bahwa visi itu yang harus berubah ya kita sendiri. Ingat ya, konsentris ini. Kalau merasa visi yang kita cetuskan itu ingin terlaksana, ya kita lihat dulu ke dalam kita. Kita punya apa sih agar visi itu bisa berjalan. Nah, jadi ini Bapak Ibu, maksud dari inquiry apresiatif adalah untuk memungkinkan anggota melakukan organisasi atau komunitas itu melakukan kokreasi langkah maju bersama. Kokreasi itu ya mendevelop barang-barang gitu, membuat barang-barang. Berangkat dari kedalaman pemahaman akan makna inti kesuksesan dan sumber daya mereka sendiri. Jadi ya based on their own strength gitu. Jadi berdasarkan kekuatan sendiri. Sehingga yang dilakukan itu akhirnya kontekstual. Jadi bukan abal-abal, bukan mengarang-arang oleh Lewis ya di jurnalnya beliau. Itulah kami memperkenalkan Bapak Ibu dengan tools yang namanya Bagja ini. Ya, jadi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ya, jadi intinya adalah membuat prakarsa perubahan di Bagja ini. Ya. Nah, kalau misalnya kita tes gitu ya, sebentar. Ya, Bapak Ibu udah bikin ini kan ya, sudah merancang ini kan ya di apa? Di mana namanya? Di LMS ya, udah ya? Sudah, Pak. Udah kan? Sudah. Iya, makanya saya senang banget gitu karena teman-teman ini banyak yang mengerjakan gitu. Ya, dengan apa pemahaman sendiri ya dari apa yang dibaca. Kira-kira nih dengan profil pelan ini kan tadi meneruskan Bumi ini tadi ya, Bumi ini apa Bu siapa yang kedua? Bu Reni ya, Bu Reni. Jadi gimana sih caranya gitu? Bu Reni Pak. Iya, gimana sih caranya agar profil pelajar Pancasila ini bisa terwujud gitu ya? Coba Bapak Ibu silahkan contohnya seperti ini. Jadi pikirkan prakarsa perubahan yang dapat mewujudkan satu elemen aja deh dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan dalam pembelajaran pelatihan. Jadi silakan pikirkan 3 menit Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih yang mana? Satu aja. Terus Bapak Ibu harus apa? Ingat ya, mulai dari diri sendiri. Bapak Ibu harus apa? Misalnya mengembangkan pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas anak gitu ya, untuk kreatif ya, atau misalnya mewujudkan pojok literasi dan nyaman yang berkelanjutan di kelas. Untuk misalnya ini bisa spesifik, bisa juga lebih. Jadi 6 elemen itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus ngapain nih? Pilih satu elemen dari 6 ini, 6 dimensi ini. Boleh satu dimensi, boleh per elemen, silakan. Terus Bapak Ibu harus apa? Ngerti maksud saya? Belum, Pak. Mengerti, Pak. Ya, setelah melihat inquiry apresiatif tadi, membaca, kita mendalami bareng-bareng, nah Bapak Ibu harus apa? Silakan saya beri waktu 3 menit untuk berpikir, pilih satu. Jadi nanti formatnya adalah
seperti ini, ya biar enak dibacanya gitu ya. Pilih satu elemen misalnya berala kritis. Titik 2, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Kita pencet enter bareng-bareng ya. Jadi ya, nanti ya Bu Eling ya, ibu harus apa gitu Bu, bukan siswanya tapi ibunya harus apa yang ibu harus lakukan agar nalar kritis itu timbul gitu. Kalau ini kan menjelaskan dengan bahasa sendiri, penyelesaian soal dan konsep matematika. Ini kan siswanya, tapi ini dimulai dari diri ibu sendiri. Jadi kesannya begini, apa yang harus ibu lakukan agar siswa bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri penyelesaian soal dan konsep matematika. Jadi bukan ke orang lain, bukan ke murid, tapi ke ibu sendiri, ke bapak sendiri. Ngerti maksudnya ya? Agar anak saya memiliki akhlak beragama gitu ya, beriman bertakwa, saya harus apa nih ke anak-anak, intinya gitu ya. Kita mulai, jangan langsung di enter dong ya, 3 menit ya. Sekali lagi ya, tulis elemennya di depan ya, boleh pakai titik 2, lalu tulis prakarsanya untuk diri sendiri. 3 menit saya kasih. Ini pada nggak sabar ya teman-teman nih. Wah, udah keluar semua. 3 menit. Jangan lupa pencet enter, kita pencet enter bareng-bareng. Yang udah nulis, mau nulis lagi silakan. Saya kasih aba-aba nanti ya. Yuk, 3 menit dimulai dari sekarang. Nah, Bu Eka, gimana caranya mendorong siswa supaya bisa mengelola ide kreatifnya? Ibu harus ngapain? Ya. Silakan yang udah nulis, mau nulis lagi silakan. Nanti kita enter bareng-bareng, ya. Ini pada saya tidak antusias sekali ya, jadi nggak usah nunggu saya, langsung chat enter aja. Nah, Bu Yanti, mandiri mengerjakan tugas tanpa paksaan. Dari ibunya sendiri, ingin siswanya mandiri, ibu harus apa? Bu Yanti nih ya, beriman bertakwa, memberikan contoh positif. Misalnya ibu jadi contoh gimana melakukan trisandia yang baik misalnya. Nah, ini kalimat mendorong, memotivasi itu masih vague ya Bapak Ibu ya, masih abu-abu, masih ambigu. Nah, lebih ke spesifik lagi, gimana caranya mendorong, gimana caranya memotivasi, itu ibu sendiri, ibu bapak sendiri gitu loh. Nah, gitu maksudnya ya. Yuk kita baca yuk. Wah, sudah banyak yang masuk. Mari kita lihat. Nah, Pak Bu Ayu Putu ya, Wismayani. Berkebinekaan global, berarti tidak membedakan siswa berdasarkan agama dan asal daerahnya. Nah, begitu maksudnya contohnya ya. Nah, ini Pak Antari nih, Bu Antari mendorong siswa untuk bekerja sama. Ini masih mendorongnya gimana caranya Ibu gitu. Peran Ibu tuh harus bagaimana? Mandiri menerapkan pembelajaran dengan metode inquiry. Oke, bisa. Oke, Pak Putu ya, Pak Edi ya, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberi ruang kreativitas murid, misalnya proyek. Nice.
Ya, Pak Putu juga apa Pak Cahya mengucapkan salam sapa setiap hari. Good. Gotong royong merencanakan kegiatan untuk merancang kegiatan di mana siswa menyelesaikannya harus dengan saling membantu. Bu Komang merancang belajar inovasi. Nah, ini masih terlalu umum gitu. Nah, apa yang Ibu harus lakukan agar Ibu bisa merancang pembelajaran berinovasi? Oke, nice nih Pak Gede ya. Pak Gede Sandia ini udah detail nih. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Inilah maksudnya kenapa agar tujuan itu tercapai, apa yang harus Bapak Ibu lakukan tuh begini gitu. Nanti itu bisa dituangkan di bagiannya Bapak Ibu. Jadi bukan apa namanya menghadapkan ke siswa harus begini, enggak. Ini beda dengan bikin indikator atau tujuan. Jadi balik kita gitu. Kreatif yang berkesempatan yang mendampingi siswa dalam pembuatan video film pendek. Nice. Menolak kritis Pak Kadek ya, memberikan diskusi kelompok siswa dan memberikan kesempatan untuk mempersiapkan hasil diskusi kelompok pada saat pembelajaran. Nice. Ya. Memberi kesempatan, oke. Memberi tugas beberapa pilihan bentuk yang dikumpulkan. Nah, kreatif. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Itu contoh. Nah, ini mungkin bisa jadi jawaban untuk Bu Reni ya. Gimana caranya? Ya, Ibu pilih kira-kira mana yang paling mampu Ibu laksanakan terlebih dahulu. Gimana Bu Reni? Cukup jelas? Cukup Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah kanvas rancangan bagja ya. Kemarin Bapak Ibu sudah banyak mengerjakan, yaitu pertama buat pertanyaan. Buat pertanyaan itu yang pertama ini define ini lebih kepada Ibu, Bapak siapa yang udah pernah mengerjakan PTK? Pasti ada ya. Kan suruh bikin pertanyaan penelitian ya. Ya, buat teman-teman yang sudah pernah PTK pasti disuruh bikin pertanyaan penelitian tuh di awal. Modelnya sama kayak gitu. Jadi lebih ke saintifik. Jadi rumusan masalah kan pasti bikin pertanyaan ya, Bu Sekar ya, Bu Made Sekar ya. Betul, Pak. Nah, kan bentuknya pertanyaan, tapi bukan dijawab sendiri, tapi membuat kita merancang tindakan yang menjawab pertanyaan itu. Bukan kita langsung jawab gitu, bukan. Ya, contohnya seperti ini ya. Kenapa pertanyaan? Ya, untuk apa pertanyaan-pertanyaan itu dibuat? Karena itu untuk memfasilitasi perubahan. Organik itu artinya Bapak Ibu mencari tahu bagaimana aktivitas atau pendidikan apa yang dilakukan agar pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab. Bukan dalam artian Bapak nanya atau Bapak Ibu nanya jawab sendiri dengan asumsi, enggak. Bagaimana menjawab pertanyaan ini dengan sebuah tindakan. Yang benar dimengerti ya. Jadi pertanyaan appreciative inquiry yang baik adalah itu tadi.
mengarahkan perhatian kepada hal yang positif, ya, memunculkan narasi baru atau kisah generatif. Jadi intinya kita bisa belajar dari masa lalu, atau kita bisa memprediksi ini bisa berakhir nggak di masa depan, gitu ya. Dan memfokuskan perhatian pada apa yang kita inginkan terjadi. Ini jadi ada lebihnya. Kalau misalnya kita sudah bisa, itu saya bilang tadi, di masa lalu berhasil, saya pengen membuat yang kayak seperti itu lagi deh di sini. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Dan membawa berbagai aspek kehidupan organisasi menjadi fokus. Intinya adalah kolaborasi. Ya. Walaupun kita di sini bagiannya mengenai diri sendiri, kita juga bisa berkolaborasi gitu. Dan mengidentifikasi kekuatan, inti positif dari organisasi, apakah sesuai dengan visi misi sekolah, dan maknanya itu akrab bagi organisasi. Jadi lebih kepada mencapai tujuan enggak. Gitu. Apa yang saya lakukan ini mencapai visi saya dan visi sekolah enggak. Nah, ini saya kasih contoh ciri tiap bagian dan contoh pengubah pertanyaan ya, sesuai prakarsa perubahan. Buat pertanyaan itu lebih kepada tujuan Bapak Ibu, maunya apa? Kayak tadi, makanya Bapak Ibu membuat tadi di kolom chat tadi ya. Ya. Mengenalkan budaya di luar kebudayaan kita kepada siswa. Misalnya perubahannya seperti itu. Tujuannya buat pertanyaan utamanya gitu. Jadi bagaimana saya bisa mengenalkan budaya di luar kebudayaan kita kepada siswa? Saya ambil contohnya itu nggak apa-apa ya Bu Mahitri ya. Ya. Lalu ambil pelajaran, discover. Ambil pelajaran di sini adalah belajar dari masa lalu ya. Jadi, nah, jadi punya potensi yang ada, potensi yang sudah pernah ada, itu digali sama kita kisah-kisah sukses, terus sekolah kita punya apa aja, saya punya skill apa aja. Jadi pertanyaannya Ibu Mahitri misalnya bisa bilang, apakah ada dari sekolah lain atau rekan-rekan saya yang berhasil mengenalkan budaya di luar kebudayaan kita kepada siswa? Lalu gali mimpi, yang jadi merupakan cara kita mengungkap fakta atau memperoleh data ya. Bisa diskusi, bisa survei. Jadi mengambil pelajaran. Jadi ibaratnya kayak ada yang pernah sukses nggak ya dengan apa yang saya buat ini? Pernah nggak sih ada orang lain yang berhasil? Pernah nggak sih ide saya ini dilakukan di masa lalu atau oleh orang lain? Lalu gali mimpi, dream. Jadi menuju distorsi kolektif, ya. Kalau misalnya terwujud itu gimana? Apa yang Bapak Ibu rasakan misalnya itu terwujud? Sikap-sikap baru apa yang akan muncul kalau misalnya Ibu Mahitri berhasil mengenalkan budaya di luar kebudayaan kebudayaan sekolah itu, gitu. Apa yang muncul? Gitu. Terus kira-kira dari apa yang kita belajar inovasi apa nih yang bisa kita tambahkan gitu, pakai prinsip ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ya, mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama. Jadi ya siswanya udah diajar gitu. Lalu dijabarkan rencana. Nah, desain ini lebih kepada udah ada perannya aja. Itu ada di sini dijabarkan rencana di desain ini ya. Ya. Terus harus langkah-langkahnya apa dulu gitu ya. Nah, kalau diatur eksekusi ini sudah mulai who's doing what, siapa yang harus melakukan apa. Misalnya ketuanya tupoksinya ini siapa, terus seksi ini siapa, nanti waktunya gitu misalnya jangka waktunya kapan nih harus selesai untuk bagian ini, langkah 1, untuk langkah 2 berapa, dan seterusnya. Ya, kalau mau ambil contoh ya ini, ya.
Jadi udah mulai bikin SOP, protokol, refleksi, monitoring itu di sini di apa? Jadi dari semua ini Bapak Ibu, dari BAGJA ini hanya satu yang action, empatnya itu rencana. Ya. Hanya satu yang action. Empatnya rencana. Maksudnya intinya apa Bapak? Maksudnya apa yang seperti itu Bapak Ibu? Hanya satu yang action, sisanya rencana. Jadi apa kira-kira yang digambarkan dari Bagja ini? Silakan tulis di kolom chat. Ya. Empatnya rencana, satunya tindakan. Ya, Bu Nyoman Sri ya. Rencana harus matang, kata Pak Bu Elings. Rencana harus matang dan benar-benar terarah. Ya. Benar sekali Bu. Ada motonya Kopassus yang saya pegang sampai sekarang. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa meresapi ini. Lebih baik berkeringat deras saat latihan daripada berdarah-darah saat pertempuran. Gitu ya. Lebih baik beringat deras saat latihan daripada berdarah-darah saat pertempuran. Contohnya seperti ini ya, ini contoh ya. Jadi nanti Bapak Ibu bikin kasbah seperti ini. Jadi buat pertanyaan utama, bikin pertanyaan, lalu daftar tindakannya seperti apa. Kita mulai dari B-nya dulu ya. Misalnya, ya, menentukan arah tujuan, intinya lebih kayak itu tadi ya, seperti kita bahas tadi. Tujuannya mau apa? Tapi ini dimulai dari diri Bapak Ibu sendiri ya. Kalau di sini kami mengambil contoh mendapatkan lingkar pinggang ideal gitu misalnya. Prakasa perubahannya. Kira-kira pertanyaannya apa? Untuk yang B ini. Ya, ingat rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Berapa lingkar pinggang yang ideal? Oke. Bagaimana menempatkan lingkar pinggang yang ideal? Apa yang dilakukan? Tujuan. Jadi yang pertama ya tadi apa yang harus dilakukan aku kembangkan dengan misalnya ya dengan ideal dengan cara yang sehat. Jadi kalau misalnya memang di awal itu ya harus sesuai dengan prakasa perubahannya. Nah, kira-kira biar saya tahu lingkar pinggang yang ideal dengan cara yang sehat itu gimana caranya? Tindakan penyelidikannya apa? Apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu gimana? Harus ngapain agar ini bisa terjawab? Langsung mengukur Pak? Langsung olahraga? Yakin. Kan malah yang lain lagi yang jadi ideal. Gali informasi. Ya benar. Gali informasi dulu. Kita kan nggak tahu. Ya, mencari informasi di buku atau jurnal kesehatan. Ya. Oke. Berkonsultasi ke dokter gizi. Ya, berat pinggang ideal tuh kayak gimana sih? Ini mencari pedoman lingkar pinggang ideal seperti apa? Atau pola makan ini belum ada di awal, Bu. Itu nanti kalau kita sudah mengidentifikasi ya, Bu apa namanya? Bu Putu ya, Bu Putu Soniani. Jadi cari informasi dulu, contohnya gitu. Ya. Nah,
Kalau misalnya kita buat misalnya seperti ini, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak, ya. Ini kita switch lagi ya. Pertanyaannya apa? Pertama, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Berarti cari informasi, ya, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran misalnya, untuk terkait pentingnya pengembangan kreativitas anak, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak di kelas. Jadi kita cari tahu dulu gitu, maksudnya kita koheren nggak sih, apakah yang kita inginkan itu sudah ada nggak sih informasinya. Lalu yang kedua ya, A-nya nih, ambil pelajaran. Ya, menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kenali. Jadi ini bisa diambil contoh gitu, bisa ngambil contoh ya. Dan menentukan cara kita menggali fakta atau memperoleh data. Ya, masih menambahkan lingkar pinggang ideal. Contohnya, siapakah orang yang pernah berhasil mendapatkan lingkar pinggang ideal? Bagaimana dia mengatur menu dan pola makanannya? Jadi belajar dari kesuksesan, gitu intinya. Ya, gimana caranya agar ini bisa terjawab? Ayo, saya harus ngapain, Bapak Ibu? Ya, saya harus ngapain nih agar ini bisa terjawab? Ingat ya, anggap aja kita nggak tahu apa-apa gitu. Jangan menjawab dengan asumsi. Gimana? Apa harus dilakukan? Bingung atau gimana? Halo, halo? Oke, mencari narasumber, mencari tahu dan mencatat pola makan yang sudah sukses. Nice, ya. Nah, mencari profil orang yang sudah pernah berhasil. Keterampilan apa yang sudah, ya, pertanyaan apa yang sudah dikuasai untuk mendukung usaha mencapai nilai. Nah, ini udah mulai menemukan kekuatan nih Bapak Ibu. Ya. Mencari tahu, mencatat, mengatur makanan kegiatannya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya. Nah, benar bukan hasil dengan perilaku yang sudah berhasil melakukan observasi. Ke siapa Bu Anis? Nah, observasinya ke siapa? Oke, thank you ya teman-teman. Ya itu tadi ya. A-nya itu adalah ambil pelajaran. Jadi kita belajar dari orang yang sudah sukses. Oke. Wah, Pak Kadek langsung podcast Bang Ian Gunawan. Langsung ketemu dia. Nah, kalau yang mengembangkan pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas anak, pertanyaannya tetap ya ada di sini. Siapakah, bagaimana, aktivitas, situasi, dan keterampilan. Ya. Jadi hampir mirip-mirip ini. Kata kuncinya ya di depan ini ya, biar gampang gitu. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah belajar pembelajaran dapat? Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka lebih kreatif? Situasi apa yang kita lihat dalam pelajaran yang meningkatkan kreativitas anak? Keterampilan apa yang sudah saya miliki? Jadi benar-benar sudah menemukan ya. Lalu tindakan atau penyelidikannya, cari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan, bisa wawancara, bisa studi literatur, bisa kolaborasi sama temen gitu, atau survei pengalaman untuk mendapat guru, murid atau orang tua. Jadi menurut mereka gimana sih kreatif itu? Lalu di G-nya gali impian. Nah, sudah belajar. Jadi sudah tahu nih ya
kita bakal dapat lingkar pinggang ideal, pertanyaannya adalah kira-kira kalau misalnya saya udah dapat pinggang ideal, kebiasaan baru saya bayangkan itu apa? Apakah saya akan tetap melakukan pola makan yang lama atau enggak misalnya? Bagaimana perasaan saya dalam memiliki lingkar pinggang ideal? Apa saja hal baru yang bisa aku lakukan setelah memiliki lingkar pinggang ideal? Ya, apa hal-hal sebenarnya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal? Ya. Jadi membuat gambaran atau narasi diri saat mencapai lingkar ideal. Ya. Sampai sini masih bisa nyimak Bapak Ibu? Cukup jelas? Langkah-langkahnya, tahu mana yang harus tahu mana yang harus dievaluasi di bagiannya Bapak Ibu. Ya, jadi bukan nanya terus jawab ya. Sistemnya bukan begitu, karena itu berasumsi. Tapi kita harus cari sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, saat membuat gambaran narasi diri saat mencapai lingkar pinggang yang sudah ideal. Jangan di kamar mengingatnya selama saya melakukan usaha-usaha selanjutnya. Jadi benar-benar idealnya itu bagi kita tuh apa sih setelah kita pelajari gitu kan. Lalu untuk yang mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak, ya, apa yang kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak telah berjalan baik? Ya, Bu Eling, insya Allah akan dikirimkan ke adminnya nanti ya. Ya, jadi tindakannya itu tadi ya, membuat direksi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei misalnya. Ya. Contoh hasilnya saya lebih toleran mengarahkan orang itu untuk menuntun anak mengambil pelajarannya bukan untuk menghakiminya. Membuat keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Ya, berarti kalau misalnya saya mau bisa anak-anak lebih kreatif, berarti saya harus bisa apa nih? Oh, saya harus bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan yang memancing. Saya harus bisa coaching. Saya harus bisa mengendalikan emosi saya lebih baik lagi. Jadi gitu. Nah, baru di mana? Dijabarkan rencana. Nah, sudah mulai nih lebih ke mengerucut ke detail gitu ya. Nah, udah mulai langkah paling jadi udah mulai ngomongin langkah-langkah, udah udah membicarakan mengenai peran, tindakan yang harus dilakukan, bagaimana mengukur kemajuan, misalnya ada tantangan atau setback harus ngapain, ini bisa ya. Maka misalnya tujuannya membuat capaian realistis untuk setiap minggunya, membuat catatan besar target yang ingin dicapai, masang pengingat di gadget untuk jam olahraga, meminta pasangan untuk mengingatkan pola makan dan olahraga kalau yang punya pasangan ya, atau orang tua gitu kan. Lalu pada saat nih kalau misalnya untuk yang mengembangkan pembelajaran, pertanyaannya pasti dari langkah-langkah. Membuat total pertanyaan untuk berdialog ya. Bersama melakukan dialog penjajakan bersama kepala sekolah dan guru ya. Misalnya mau ada eksibisi atau panen karya agar anak-anak hasil kreativitas anak itu bisa showcase gitu. Nah, pada saat atur eksekusi ya udah mulai ya, kalau misalnya belum mulai detail nih, misalnya mendapatkan lingkar pinggang ideal, siapa yang bisa mengarahkan, siapa yang bisa membantu saya, kapan itu mulai dilakukan, kapan harus selesai, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan melakukan usaha mencapai lingkaran pinggang ideal. Ya kan, kalau misalnya kita lagi diet kan curhat, oh hari ini nggak bisa makan, hari ini udah makan ini, gimana yang menampung keluhan saya itu siapa gitu ya. Mulai tuh mengajak teman sekantor sama bergabung grup sepeda ke kantor, jogging setiap pagi, puasa Senin Kemis, atau mengatur pola makan udah masuk di sini Bu, mengatur pola makan
sesuai dengan apa yang saya pelajari, itu masuknya di sini. Motor pengolapan yang ideal buat berat badan saya. Jadi jangan ujung-ujung langsung olahraga, itu kan spontan, kita nggak tahu malah. Olahraganya malah ngapain. Ya. Lalu untuk mengembangkan pembelajarannya, siapa yang bisa mengarahkan memantau saya dalam menerapkan, ya, ada supervisi atau mengajak orang lain untuk mengoperasi kelas saya, bikin RPP ada di sini, menyiapkan tools sesuai dengan RPP, menyiapkan ATK ada di sini. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ya, udah 13.43. Ada yang ingin tanyakan lagi mengenai Bagja ini? Sudah mau jam 3 ya di sana ya. Silakan angkat tangannya kalau mau ingin bertanya mengenai Bagja ini. Ada yang ingin masih mengganjal? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Atau bingung? Atau malah nambah bingung, malah nambah ribet gimana? Gak apa-apa, jujur aja. Nanti biar bisa dibantu. Oh, langsung. Oke, Pak Wayan, silakan Pak Wayan Budiasa. Terima kasih Pak. Di form Bagja itu sepertinya ada tambahan terkait dengan pola pembelajaran model lama. Kemudian ada model baru. Nah, ini mohon dijelaskan sedikit Pak. Kan ada seolah-olah itu rangkumannya ya, rangkuman dari model Bagja itu kita kan mendefinisikan nanti di bagian akhir itu ya dalam bentuk misalnya pembelajaran model lama kita bandingkan dengan yang perubahan yang kita lakukan begitu Pak. Mohon dijelaskan sedikit hubungannya. Oke. Kalau misalnya perbandingan itu kira-kira masuknya di mana Pak? Di alur di B, A, G, J atau A kalau membandingkan itu? Nah, inilah ada pola yang lama ya. Ada kemudian inisiatif perubahan. Nah, itu. Jadi ini kita jadikan kita bandingkan sendirilah secara refleksi kita membandingkan perubahan itu dari sehingga yang baru tentunya sebagai inisiatif dari perubahan yang kita lakukan itu Pak. Nah, kemudian untuk menjabarkan inilah dari model Bagja ini hubungannya di mana gitu ya. Makanya saya bilang tadi, Bapak ingin mengubah pola apa gitu. Saya tanya balik nih ke Bapak nih. Oh, bisa kasih contoh nggak misalnya? Nah, kalau yang saya coba kerjakan kemarin Pak dan berproses itu adalah terkait dengan kreativitas siswa. Kreativitas siswa ini karena kebetulan secara materi saya sedang ada pada materi cerita rakyat atau teks cerita rakyat, teks cerita sejarah itu sejarah ya. Nah, ini ternyata kreativitas siswa saya pancing itu dengan bagaimana mampu mengangkat kearifan lokal yang ada di desanya. Kan ada cerita-cerita rakyat yang semacam dongeng gitu, tetapi ini mengakar di masyarakat. Nah, kemudian itu saya angkat dengan memanfaatkan
keasikan mereka. Misalnya kalau bakatnya di IG Pak, mungkin dia bisa buat video, kita akan berikan penugasan sampai kreativitas itu muncul ke video. Bagi mereka yang terhambat HP-nya, tidak mendukung, kita berikan dalam bentuk teks. Nah, seperti itu yang saya lakukan. Oke, itu berarti Bapak udah eksekusi ya yang tadi ya. Nah, Ya. tapi Bapak saya tanya balik, apakah Bapak sudah punya referensi gitu? Nah, inilah. Kalau referensi Pak, referensi terkait materi teks cerita sejarah ini kan memang ada dan terutama di siswa juga megang buku paket begitu Pak. Kemudian referensi lainnya tentunya maksud saya referensi di sini adalah ada nggak guru lain yang sukses mengangkat mengangkat budaya daerahnya, itu anak-anak itu mengangkat budaya daerahnya gitu loh, pembelajaran cerita rakyat ini ada nggak gitu? Bapak punya patokan nggak? Bapak punya contoh nggak gitu? Nah, kebetulan ini masih sedikit Pak, masih sedikit, dan ada yang pernah mencoba, mungkin rekan sejawat juga yang di MGMP juga melakukan ini dalam bentuk ya itu membuat novel sejarah itu ada. Nah, itu jadi bisa diajak, Bapak bisa memasukkan itu di bagian ambil pelajaran. Jadi Bapak bisa ngobrol sama teman MGMP itu. Terus hasilnya gimana ke anak-anak. Terus misalnya, yuk kalau misalnya mau nyoba dengan saya, mau nggak nih? Saya ada rencana kayak gini. Nanti pada saat digali impian, ya, pada saat digali impian, nah kira-kira kalau misalnya mereka mau sudah terwujud itu, apa yang harus Bapak lakukan di kelas agar itu bisa dipertahankan terus gitu kreativitas itu? Ya, ini tadi misalnya saya nggak akan menjudge siswa. Kalau misalnya dia lagi berproses, saya akan bimbing, ya. Terus biar bisa begitu, saya harus ngapain nih? Apa yang harus lakukan? Misalnya saya biar bisa mendampingi siswa, saya harus mungkin sedikit belajar mengenai editing video. Saya bisa belajar IG, belajar TikTok, gitu. Yang Bapak belum pernah melakukannya sebelumnya. Ya. Nanti maksud saya nggak Pak? Bisa Pak, bisa. Nah, jabarkan rencananya, Bapak masukin ke RPP. Nanti pada saat atur eksekusinya, baru tuh mulai siswa bisa siswa bisa mengekspresikan melalui ini, rubriknya ini. Jadi seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi sama-sama ya Pak. Oke, berarti itu ya. Tadi satu lagi siapa? Pak Agus ya? Pak Wayan Ya, Agus Pak. Ya? Silakan Pak Wayan Agus. Terima kasih Bapak. Sebenarnya apa yang Tiang mau konfirmasi, mohon sekalian bertanya tadi Pak, mohon izin waktunya. Sudah Bapak jelaskan melalui Pak Wayan Budiase, jadi ada beberapa keraguan dalam pikiran saya sebelumnya. Ternyata dari proses yang Bapak paparkan dari awal, itu membuat hubungan kepemahaman apa yang saya harus kerjakan. Dan tadi sudah sangat jelas Bapak juga sudah menyampaikan melalui Pak Wayan Budiase yang menjadi pemikiran saya sebelumnya bahwa pertanyaan atau setiap pertanyaan dan daftar tindakan itu bukan berarti sebuah jawaban dari pertanyaan yang kita buat. Jadi iya, benar sekali. Tapi bagaimana luar biasa sekali Pak. Saya berterima kasih pada kesempatan ini. Kegiatan ini benar-benar memberikan keutuhan informasi yang kita pahami di LMS Pak. Oke, terima kasih Pak Wayan Agus. Jadi saya harapkan ini bisa dipakai bukan hanya pada saat LMS ya, maksudnya pada saat kegiatan guru penggerak ID. Jadi setelah Bapak Ibu lulus, palingnya Bapak Ibu punya frameworknya gitu. Bapak Ibu nanti tindakan nyata setelah lulus dari GP diharapkan framework berpikir untuk
membuat program perubahan itu menetap gitu di kepala. BAGJA-nya itu jadi nggak harus nanti akan muncul sendiri gitu. Jadi seluruh proses PGP ini, program guru penggerak ini, ada modul-modul skill yang dimana harus dipraktekkan. Nanti biar Bapak Ibu terbiasa. Ya, jadi diharapkan nih ya di Pasca modul 1-3 ini Bapak Ibu menghasilkan visi sekolah impian, ya, sehingga bisa membuat rencana bagja ya. Tadi saya bilang ya, prakasa tentang kekuatan dan konteks diri. Jadi bermakna untuk pribadi dulu nih. Kayak tadi misalnya ya, saya tuh kepingin anak-anak tuh kreatif, biar bisa mempelajari budaya daerah sendiri. Nah, saya harus apa nih? Nah, gitu intinya gitu. Saya harus apa nih? Skill apa yang harus saya punya? Jadi mentalitasnya seperti itu. Apa yang sudah saya punya? Apa yang belum saya punya? Apa yang harus saya tingkatkan? Apa yang sudah saya bisa kembangkan lebih lanjut? Jadi lebih ke situ Bapak Ibu ya. Ya, menyusun pertanyaan bagja, mengambil hal positif. Ya. Sehingga nanti pada A diharapkan dengan proses-proses ini kan Bapak kan ada proses untuk menghubungi guru yang lain, kerjasama. Nah, pada saat A ini bisa harapkan Bapak Ibu bisa mengajak teman-teman untuk berkolaborasi. Ya kayak tadi Pak Wayan Budiarse misalnya mau ngajak temennya yang bikin novel sejarah, yuk mau cobain nggak? Kita lihat hasil bareng-bareng nanti apakah anak lebih kreatif atau tidak. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti dieksekusi nih, habis ini kan ada di alur K ya, alat di alur K dan A itu bisa dikerjakan. Ya, segitu saja mungkin dari saya, Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan link dari refleksi ya untuk hari ini. Ini adalah beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak Ibu. Saya tulis di kolom chat. Silakan diisi, ada beberapa pertanyaan. Ya, seperti ini. Itu aja mungkin dari saya, Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Halo, Pak Susanto. Wah, lagi terbagi dua Pak Susanto ya. Jadi nggak bisa ikut nutup. Saya ingin minta closing statement dong dari salah satu teman CGP. Ya, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak setelah mengikuti? Oke, Pak Putu, silakan Pak Putu Adi. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin dari Pak Sigit dan juga rekan-rekan semua. Bisa didengar Pak ya? Yuk, tuh dengar kok, jelas. Jujur sebelum saya mendapatkan elaborasi dari Pak Sigit pada tahap demonstrasi kontekstual, saya membuat perancangan bagja yang keliru Pak. Jadi saya memberikan pertanyaan dan saya menjawabnya dengan asumsi saya sendiri. Namun setelah mendapatkan elaborasi dari Pak Sigit, akhirnya saya paham bahwa saya harus membuat rancangan bagja dengan tindakan apa yang bisa saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, bukan tindakan yang akan saya lakukan sesuai pertanyaan tersebut. Barusan saya sadar
saya menyadari bahwa mohon maaf Pak, Ya, mohon maaf sinyalnya agak naik turun ini Pak. ya, Jadi kedengaran saya kok ulang ya. Pak Adi ya. Ya, kedengaran kok. Oh baik. Jadi saya langsung mempraktikkan apa yang Bapak sampaikan, misalnya yang ambil pelajaran. Jadi saya mencari tahu, mengeksplorasi dari contoh-contoh tentang, misalnya topik saya ingin meningkatkan partisipasi siswa. Kemudian saya mencari tahu referensinya di internet, ternyata wah banyak sekali yang sudah berhasil mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan siswa. Sedangkan sebelumnya saya malah membuat asumsi sendiri. Oh tentang gitu, Pak pertanyaan Adi, ya. Tentang pertanyaan bagaimana cara mengembangkan partisipasi aktif siswa seperti itu. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas pencerahannya hari ini, Pak. Oke, makasih Pak Putu Adi. Terima kasih sudah mencoba mewakili teman-teman di itu ya, di sesi kali ini. Semoga teman-teman yang lain juga merasakan hal sama. Paling tidak Bapak Ibu mendapatkan bekal lebih dalam lagi untuk melaksanakan Bagja. Dan pesan saya adalah itu tadi, Bagja ini kami harapkan ya, itu tidak berakhir di mana di PGP ini 9 bulan ini, setelahnya, tapi paling enggak selama 9 bulan itu Bapak sudah bertumbuh ya, framework berpikir membuat rencana perubahan atau membuat sebuah event atau kegiatan itu frameworknya seperti itu gitu. Jangan ragu-ragu untuk cari tahu, jangan ragu-ragu untuk meriset, jangan ragu-ragu untuk melibatkan orang lain, jangan ragu-ragu untuk justru melibatkan murid karena mereka lah yang terdampak dari kegiatan Bapak Ibu. Mungkin itu aja dari saya. Pesan Pak Susanto nggak ada ya? Mohon Bu Ratna mungkin bisa ditutup, Bu Ratna? Nggak ada juga. Oke, kalau tidak ada, saya mohon pamit. Terima kasih atas atensinya, sudah menyimak selama 2 jam ini. Semoga sesi ini bermanfaat dan Bapak Ibu dilancarkan proses untuk membuat Bagja atau mempraktikasi perubahan. Ingat Bapak Ibu, kalau misalnya stay in your circle of influence, tinggal fokus di lingkaran pengaruh Bapak Ibu dulu. Semoga nanti bisa Bapak Ibu bisa memperluas lingkaran pengaruhnya agar bisa lebih bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Mohon maaf atas ada kata-kata atau perbuatan saya yang tidak berkenan di Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih, izin live.